Implementasi konsep negara dan konstitusi mencakup penerapan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi suatu negara. Ini melibatkan pembentukan dan penegakan hukum, kebijakan publik, dan tata pemerintahan yang sesuai dengan demokrasi, supremasi hukum, kebebasan sipil, dan juga pelindungan hak asasi manusia. Hal ini juga melibatkan masyarakat yang aktif dalam proses berpolitik dan juga pemerintahan negara. Konstitusi harus menjadi rujukan, sumber utama dalam penyusunan undang-undang dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi tentang kehidupan bangsa dan bernegara. Konsep negara dan konstitusi bukan hanya teori abstrak saja, tetapi juga harus ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan konsep negara dan konstitusi yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diterapkan dalam berbagai aspek. Yang pertama, hak untuk hidup dan keamanan. Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi ataupun perlakuan yang buruk. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan tanpa diskriminasi. Hak yang ketiga yaitu hak untuk bekerja. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Selanjutnya yaitu hak untuk mendirikan keluarga. Setiap orang berhak untuk mendirikan keluarga dan menikmati kehidupan berkeluarga. Selanjutnya hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir yaitu hak kebebasan dalam memilih. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dalam memilih. Penyelenggaraan pemilu yang demokrasi. Konstitusi Indonesia mengatur tentang pemilihan untuk memilih pimpinan negara dan anggota legislatif. Pemilu merupakan salah satu kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih pimpinan negaranya sendiri. Selain itu, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan partisipasi warga negara Indonesia sangat dibutuhkan dalam proses politik. Aku harusnya gunakan kode. Kok gitu sih? Iya. Tapi tetap aja bilang aja soalnya dia tuh apa ya udah bisa mengajarkan ini terus kalau misalnya kamu itu bagus soalnya. Jadi kamu punya boleh dapat kamu kan? Pasti dia kamu beda kan? Boleh kan kita kan ada hak asasi manusia, dan itu bebas dong memilih siapa aja sesuai sama hati nurani. Penegakan hukum. Konstitusi Indonesia mengatur tentang penegakan hukum yang harus dilakukan secara adil dan tidak memihak. Penegakan hukum merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan negara hukum. Pembelaan negara. Konstitusi juga mengatur kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Setiap warga negara diharapkan untuk turut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Implementasi dari pembelaan negara adalah partisipasi aktif dalam aksi bela negara, baik secara fisik ataupun non-fisik, seperti melalui pendidikan. Marilah kita berseru. Selanjutnya adalah pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi yang baik akan membantu masyarakat untuk memahami konsep konstitusi dan negara, serta mengetahui pentingnya ketaatan terhadap konstitusi dan hak asasi manusia. Contohnya adalah melalui pendidikan di sekolah, sosialisasi melalui media massa, dan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konstitusi dan peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. Konsep negara dan konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut bergantung kepada konteks dan sistem politik masing-masing negara. Namun, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia.
you.